Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk karena praktikum program linear itu tinggal satu pertemuan lagi, yaitu ya tinggal satu bab. Jadi karena kemarin juga ada kendala kelasnya dipakai dan lain-lain, maka kita buat video saja. Nah, kemarin itu terakhir kita membahas tentang analisis sensitivitas grafik. Ini PPT-nya dari Bu Pipit ya. Nanti kalau mau minta bilang aja. Nanti juga kita bahas tentang modulnya. Ini tentang analisis sensitivitas grafik. Nah, analisis sensitivitas grafik ini intinya, jadi dalam suatu model masalah program linear itu, kadang-kadang kita menemukan ketika, contohnya kayak gini ya, meminimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2, constraint-nya ini, dan seterusnya. Jika kita menyelesaikannya dengan metode grafik itu, hasilnya akan X1 3, X2-nya 2, dan Z-nya 18. Nah, ini dibuktikan itu nanti tinggal dicobain aja lewat aplikasi atau pakai manual. Nah, terus titik optimalnya itu terjadi di perpotongan kendala kedua dan ketiga. Oh iya, hal ini itu kita dapat karena berarti kan perpotongannya ada di kendala kedua dan ketiga. Nanti kita bisa lihat grafiknya ya. Nah, yang pertama kita mau bahas itu terkait tentang perubahan koefisien pada fungsi tujuan. Artinya, nanti jika kita menemukan dua soalnya mirip, soal yang pertama tuh mirip kayak gini, soal yang kedua itu koefisien X1 dan X2-nya ini berubah. Salah satu berubah ke, antara X1-nya, koefisien X1-nya yang berubah dan X2-nya yang berubah. Jadi salah satu yang berubah. Teorinya itu di sini. Nah, fungsi tujuan itu kan apa namanya? Fungsinya itu dituliskan secara umum itu Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2. Kendalanya juga sama, tapi kurang dari atau lebih dari sama dengan B. Nah, yang pertama akan kita tentukan range visibilitas koefisien fungsi tujuan yaitu C1 dan C2. Demikian sehingga jika salah satu koefisien tersebut diubah namun masih berada dalam range visibilitas, maka titik optimal dari masalah program linear yang baru itu akan sama dengan titik optimal dari masalah program linear yang sebelumnya. Jadi dengan kata lain, jika perubahan nilai C1 atau C2 masih berada dalam range visibilitas, maka titik optimalnya tetap. Jadi yang tetap itu titik optimalnya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal lagi tuh, nah si titik optimal 3 sama 2-nya itu bakal tetap. Ya Z-nya mah bakal pasti berubah gitu. Terus kita bahas ketika C1-nya tetap dan C2-nya berubah. C1 itu koefisien X1 itu tetap, koefisien X2-nya yang berubah. Nah, koefisien X2-nya itu berarti kayak gini. Mana tadi? Yang pertama itu ditentukan dulu C2 per C1. C2 per C1 dari kendala 2 dan 3. Nah, tadi kan kendala kedua dan ketiga itu mana? Nah, ini. Kendala kedua yang ini, kendala ketiganya yang ini. Tadi langkah-langkahnya itu C2 per C1 kan. Nah, C-nya itu bukan merujuk lagi ke tujuan, tapi merujuk ke fungsi kendala. Jadi 1/2. Jadi untuk C1-nya itu 1/2, C2 per C1-nya tuh 1/2 dari kendala kedua. Dari kendala ketiga, berarti berapa ini? 2/1 ya? 2 untuk kendala keduanya. 1/2, kendala ketiganya 2. Kita balik lagi ke sini. Nah, untuk kendala pertamanya udah dapat. Berapa ini? Untuk kendala keduanya itu setengah, untuk kendala ketiganya itu 2. Nah, untuk memperoleh range visibilitasnya itu diperoleh range visibility range untuk C2 per C1 yaitu C2 per C1 lebih dari sama dengan setengah kurang dari sama dengan 2. Jadi gimana ininya apa ya? Gimana kondisinya kalau misalkan nanti kendala keduanya yang lebih besar ya kendala keduanya yang ada di kanan gitu. Selanjutnya kita selesaikan aja, kalikan semua ruas pada perbedasamaan tersebut dengan C1 pada fungsi tujuan. Ya betul. C1 yang pada fungsi tujuan. C1 berarti kan C1-nya hilang, C1-nya habis yang di tengah. Ini jadi C1, ini berarti dikali C1. C1-nya ada,
satunya ada, C1-nya hilang yang di tengah, jadi 1, terus C2, akhirnya ujungnya C2 lebih dari sama dengan 4/2, kurang dari sama dengan 2 kali 4, itu ini hasilnya ada. Nah, ini itu range visibilitas untuk C2. Jadi diperoleh range visibilitas untuk C2-nya itu lebih dari sama dengan 2 sama kurang dari sama dengan 8. Jadi C2-nya itu boleh berubah dari 2 sampai 8 aja. Itu yang pertama. Nah, kalau kasus yang kedua itu terkait C2-nya yang tetap, C1-nya yang berubah. Koefisien yang pertamanya yang berubah. Kalau gitu berarti kita tentukan C1 per C2 dari kendala kedua dan ketiga, sama kayak yang tadi. Dari kendala kedua dan tiga. Nah, kenapa kita milih kendala kedua dan ketiga? Karena ini ya Pak, karena tadi titik optimalnya itu terjadi pada perpotongan C2 dan C3, konstan kedua dan konstan ketiga. Maka didapat C1 per C2 dari kendala kedua dan ketiga. Ini dari kendala kedua, ini dari kendala ketiga. 2 untuk kendala kedua, 3 untuk kendala setengah untuk kendala ketiga. Ya, ini kan jadinya 2 per 1. Kalau misalkan yang ini dari kendala ketiga itu 1/2. Ini ketika C1-nya yang berubah. Koefisien yang pertama yang berubah. Diperoleh range-nya itu didapat ini, kemudian kalikan semua ruas dengan pertidaksamaan tersebut dengan C2. Udah, ini tinggal diproses aja C2-nya ini. C2-nya habis, ini C2, di sini juga C2 jadinya. Terus ujungnya jadi C1-nya itu lebih dari sama dengan 3/2, kurang dari sama dengan 6. Nah, range visibilitas yang untuk C1-nya udah dapat juga. Nah, sekarang gimana cara penerapannya? Penerapannya itu dipakai ketika, nah ini, diberikan masalah program linear ini, masalah contoh 1 ini itu sama dengan masalah 1 yang tadi. Yang berubah itu hanya koefisien di fungsi tujuan, yaitu perubahan C1, karena perubahan C1 masih berada dalam. Nah, ini. Tadi kan 4 kalau nggak salah ya. Ininya jadi 5. Nah, coba kita cek lagi. Tuh, tadinya kan 4, sekarang berubah jadi 5. Sisanya sama. Nah, 5 ini kita cek. Kalau C1 tadi range visibilitasnya masih masuk nggak di sana? Di C1. C1 itu ini ya. Nah, ini C1. C1 itu bukan dari. Nah, C1 ini tuh 5 tuh masih masuk gitu di sini. Jadi, hal ini tuh yang akan mengakibatkan titik optimalnya akan sama. Kita coba cek. Setelah dicoba, maka titik optimal sama 3,2. Titik optimalnya di sini. Sip nggak? Sip ya. Sini 3, di sini 2. Sini. Nah, tadi kenapa aku bilang kenapa yang dilibatkan itu hanya kendala kedua dan ketiga? Karena ini perpotongan dari kendala kedua yang ini, sini, sama kendala ketiga yang ini. Kelihatan kan? Jadi yang dilibatkan tadi koefisien yang pertama per koefisien yang kedua gitu loh. Dari kendala kedua dan kendala ketiga dan seterusnya. Itu tuh karena hal ini gitu. Terus selanjutnya, jadi udah betul kan? Selanjutnya ketika C1-nya itu di luar range visibilitas, maka titik optimalnya itu akan berbeda. Karena kan di sini C1-nya itu berapa nih? -1. Sedangkan range visibilitas untuk C1 itu, nah C1 itu -1 itu tidak masuk itu di sana. Kalau gitu, saat kita coba menunjukkan dengan bentuk grafik, itu hasilnya unbounded solution. Hasilnya tidak 3,2 lagi tuh, titik optimalnya. Jadi hal ini karena karena di luar range visibilitas, maka titik optimalnya pun kan ini tidak, titik optimalnya akan berbeda gitu. Ini juga berbeda kan, unbounded itu kan titik optimalnya jadi nggak ada gitu, jauh gitu di atas, nggak tahu berapa. Terus contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini ketika perubahan nilai C2 tetapi masih berada dalam range visibilitas, maka titik optimalnya sama. Yang ini, duanya ini yang berubah karena
sebelumnya itu kan berapa? 3 ya. Ini sebelumnya 3. Ini 2 yang berubah. Berapa tadi? Ini 2 yang berubah. Nah, 2 itu kan C2. Otomatis kita harus cek dulu nih. Masih masuk range visibilitas nggak? Ini kan range visibilitasnya. Ternyata 2 itu masih masuk range visibilitas. Berarti titik optimalnya itu tetap sama. Kita cek lagi. Menggunakan grafik. Ternyata betul 3,2. Ternyata betul 3,2. Nah, dari sini, dari 2 contoh itu berarti udah terbukti gitu kalau misalkan ini tuh benar gitu. Ini 3,2. Tetapi objective value-nya ya tetap beda gitu. Yang ini yang tadinya ini jadi 16, terus tadinya yang sebelumnya jadi 21, yang sebelumnya lagi berapa ini? Yang sebelumnya itu 18. Nah, kayak gitu. Terus kita lanjut ke ini contoh 4. Ini contoh 4 itu karena range visibilitasnya, karena C2-nya tidak dalam range visibilitasnya gitu. Kan tadi batasnya itu 6 kalau nggak salah. Ini 10 jadi nggak masuk. Terus kita coba cek ininya apa? Grafiknya ternyata beda tuh. Ini 7,0. Bukan bukan 3,2. Berarti apa namanya? Berarti karena di luar range visibilitas, maka titik optimalnya berbeda. Selanjutnya, untuk perubahan nilai ruas kanan atau RHS-nya, right hand side. Kalau perubahan nilai ruas kanan itu agak sulit, tapi bisa kok, tenang aja. Kalau RHS itu berarti yang mana yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu sebagai dari sini. Nah, ruas kanannya yang perlu diperhatikan. Kita coba masalah pertama ini menggunakan grafik. Grafiknya tuh kayak gini. Ini C2. Sebentar, kuning aja kali ya. Ini C2 di sini sama C1-nya di sini. C3-nya di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk menghitung perubahan dari RHS ini itu pertama ya apa namanya? Titik optimal dari masalah program linear itu tuh berada pada perpotongan apa sama apa gitu. Ini kan C2 dan C3. Ini kan titik optimalnya di sini. Maka kita perhatiin aja ini dulu. Oke, sip, mantap. Terus karena titik optimal terjadi pada perpotongan kendala kedua dan ketiga, maka perubahan ruas kanan yang dapat memberikan pengaruh pada perubahan titik optimal adalah ruas kanan kendala kedua dan ruas kanan kendala ketiga. Artinya, hanya ruas kanan kendala 2 atau 3 yang perubahannya dapat mempengaruhi perubahan titik optimal dan nilai optimal. Nah, contoh apa namanya? Kalau kasusnya itu pada perubahan kendala kedua, RHS kendala kedua, itu kita sebut sama B2 ya. Perubahan nilai B2 jika digambarkan secara grafik maka memunculkan pergeseran secara sejajar garis persamaan kendala 2 pada gambar 2. Titik optimal terjadi di titik B 3,2. Jika nilai B2 diubah-ubah maka garis persamaan kendala 2 akan bergeser secara sejajar ke kanan atau ke kiri dari sepanjang garis persamaan kendala ketiga, yaitu dari titik A sampai titik C. Kita coba lihat grafiknya lagi. Nah, berarti kan coba dibayangkan kalau misalkan C2-nya itu berubah. Jadi garis kuning ini itu akan bergeser gitu. Nah, garis kuning yang ini tuh akan geser terus ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan sepanjang. Oh, tidak hanya ke kanan, maaf. Garis kuning ini, C2 ini itu akan bergeser dari A hingga C. Ini C itu 7,0 ya. Jadi garis kuning itu akan bergeser sejauh dari A hingga C, sejauh sepanjang fungsi kendala C3 dari A sampai C. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan nanti C3-nya yang berubah, C3-nya yang berubah berarti hal ini mengakibatkan kalau misalkan apa namanya? Perubahan itu akan sepanjang D hingga E, jadi ke atas gitu. Jadi garisnya tuh dari ke sini, jadi garisnya tuh ke atas, jadi terus berubah, berubah, berubah. Dan juga berubah, berubah, berubah. Nanti di mananya nanti kita cari tahu. Oke sih. Sekarang kita lanjut lagi ya.
Nah, dari titik A sampai dengan titik C. Nah, untuk range visibilitasnya sendiri, range visibilitasnya untuk B2 adalah range perubahan nilai yang masih dapat mempengaruhi perubahan titik optimal dan nilai optimal. Dengan kata lain, perubahan titik optimal dengan kata lain, perubahan titik optimal dan nilai optimal masih mengikuti pola yang terbentuk. Jika ruas kanan berubah di luar range visibilitas, maka perubahan titik optimal dan nilai optimal sudah tidak bisa mengikuti polanya lagi. Jadi, kalau misalkan RHS-nya yang berubah itu kita dapat pola, kita menghasilkan pola ketika perubahannya itu tidak berada di luar range visibilitasnya. Kalau misalkan masih di dalam, masih bisa masuk pola ini. Nah, caranya gimana? Caranya koordinat titik A. Nah, ujung-ujungnya loh. Koordinat titik A itu kan dari sini. Tadi kan sepanjang apa? Ketika C2-nya yang berubah, maka sepanjang C3. C3 juga kan ini dibatasi oleh C1 ya. Jadi dari sini sampai sini. A-nya tadi 3, berapa? 5/3,8/3. Itu nanti dicari aja. Jika koordinat titik A tersebut disubstitusikan ke ruas kiri kendala kedua, nah yang disubstitusi ini juga ke kendala kedua, karena kendala keduanya yang berubah. Maka akan menghasilkan nilai B2 yaitu 2x1 ditambah X sama dengan 2 kali 5/3 ditambah 8/3 sama dengan 6. Kemudian untuk koordinat titik C yang tadi 7,0, hal ini juga disubstitusikan ke kendala kedua, akan menghasilkan 14 ya. Selanjutnya, range visibilitasnya didapat nih. Nah, range visibilitasnya ini didapat jadi 6, B2 kurang lebih dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan 14. Selanjutnya, pola perubahan titik optimal dan nilai optimal. Nah, pola perubahan itu bagaimana kita akan mendapatkan polanya. Nah, bentuk persamaan ini kan bentuk persamaan ini tuh bentuk persamaan dari 2x1 ditambah x2 itu dari ini ya, dari kendala kedua nih, dari yang ini. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8 kan ini. Sama dengan 8 ditambah sesuatu kan. Nanti kalau misalkan deltanya negatif juga kan nanti ya gampang gitu. Ntar kan misalkan nanti perubahannya itu kan dari 8 itu bisa berubah jadi lebih besar dan lebih kecil kan. Kalau lebih kecil kan nanti ini karena ini penjumlahan nanti deltanya yang negatif. Kalau nanti apa namanya lebih besar ya deltanya positif gitu. Delta ini tuh kayak X aja gitu. Kayak variabel baru aja. Nah, hal ini berarti kita kerjakan dengan melakukan eliminasi dengan persamaan kendala ketiga. Ini diproses aja, menghasilkan X2-nya itu 2 min 1/3 delta, kemudian X1-nya itu 7/7 min 2X sama dengan 7 min 2X. X2-nya tadi udah didapat, jadi X1-nya itu 3 plus 2/3 delta, X2-nya itu 2 min 1/3 delta. Nah, kemudian Z-nya ini tuh dari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu ketika kan tadi udah dapat pola tuh, X1-nya berapa, X2-nya berapa, ntar disubstitusi aja. Menghasilkan 18 ditambah 5/3 delta. Nah, kita udah dapet nih pola perubahan titik optimal dan nilai optimal berturut-turut. Itu X1-nya itu, X2-nya ini, Z-nya 18 plus 5/3 delta. Nah, untuk penerapannya kayak gimana? Penerapannya itu kayak gini. Nah, kita lihat di sini yang berubah itu berarti 10 ini. Tadi kan 8. 10 ini. Nah, kita cek range visibilitasnya itu dari sini. Karena kita tahu kendala keduanya kan 2x1 ditambah x2. Nah, tadi juga kan di atas kita juga dapat kalau 2x1 ditambah x2 itu sama dengan 8 plus delta. Nah, sekarang berarti 10 sama dengan 8 plus delta. Nah, deltanya itu 2. Nah, 2 itu masuk range visibilitas atau enggak? Kita coba cek. Mana tadi? Oh, 10. 10-nya. 10-nya itu masih masuk range visibilitas enggak? 10-nya itu masih masuk range visibilitas. Oh, ternyata masih masuk. Karena range visibilitas untuk B2 itu dari 6 sampai 14. 10 itu berarti masih masuk. Tapi yang kita pakai itu untuk polanya itu bukan 10-nya. Tetapi 10 dikurangi 8. Itu deltanya. Delta sama dengan 2.
Jadi yang kita pakai untuk polanya itu dengan delta sama dengan 2. Kita disubstitusi aja. Deltanya sama dengan 2, diproses, X1-nya dapat 4,33, dan seterusnya, X2-nya dapat 1,33, dan seterusnya, Z-nya juga didapat, menghasilkan 21,333. Hasil di atas sesuai dengan penyelesaian grafik contoh 1. Nah, ini. Jadi, ini grafik hasil penyelesaian yang tadi, yang ini grafik tadi hasil yang belum berubah gitu. Nah, kelihatan perbedaannya ketika apa namanya? Ketika B2-nya tadi berubah itu, kan ini garis kuningnya, C2 ini berada pada sepanjang garis C3 dari A hingga C. Ternyata berada pada di X1-nya itu. X1-nya berapa ini? 13/3,4/3. Jadi di sini itu masih apa? Masih sepanjang C3 gitu. Berarti tadi itu di sekitar sini. Atau di sini gitu. Nah, udah dapet, berarti benar. Terus selanjutnya ini ketika contoh 2 ini di atas hanya berbeda pada ruas kanan kendala kedua, yaitu 6. 6 itu kan tadi masih masuk range visibilitasnya. Kalau mau cek lagi ada di sini. Tuh, 6 tuh masih termasuk range visibilitasnya karena 6 termasuk 6 apa lebih dari sama dengan 6. 6 termasuk, terus dimasukin lagi B2-nya sama dengan 6, 8 ditambah berapa deltanya sama dengan 6, deltanya negatif 2. Selanjutnya tinggal disubstitusi aja, terus didapat grafiknya itu jadi ini. Grafiknya ini kita cek lagi, ini masih sepanjang garis C3 nggak? Ini masih sepanjang garis C3 sih, kelihatan. Kan C2-nya di sini, ini sepanjang garis C3. Hasilnya itu berarti di sini sepanjang garis C3. Kita coba cek. Tuh, berarti di titik A ya kayaknya ya. Itu. Selanjutnya itu terkait ketika apa namanya? Ketika contoh ketiga ini. Contoh ketiga ini itu ketika meroskan kendala 2-nya itu melebihi dari polanya gitu. Ini kan 16. Ini 16. Kalau 16, sedangkan 16 itu tidak masuk ke dalam range visibilitas B2. Deltanya 8, terus disubstitusi aja, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan penyelesaian grafik. Hasilnya tidak sesuai dengan penyelesaian grafik, artinya tidak sepanjang garis C3. Garis C3 kan ini. Dengan C2-nya itu tidak, C2-nya itu tidak berpotongan dengan C3 gitu. Itu nggak ada. Sebetulnya ada, tapi ya di bawah gitu. Tapi kan solusi dari kita, solusi dari apa namanya? Solusi dari fungsi kendala dari penyelesaian ini itu kan melibatkan X1, X2 lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi di bawah itu kan tidak termasuk. Di sini tuh di bawah sini tuh nggak termasuk. Jadi hal ini tuh tidak sesuai dengan apa namanya? Dengan penyelesaian grafik pada contoh yang tadi. Nah, ini apa namanya? Perubahan ruas kanan kendala B3 sama aja sebetulnya. Ketika B3-nya yang berubah, maka apa namanya? Maka solusi lainnya itu akan berada pada sepanjang C2 gitu. Karena kan tadi C2 dan C3 yang berpotongan. Ini sama aja B3 cara menentukan visibilitasnya kan tadi B3 koordinat titik E. Oh ya, tadi. B3 ya nih. Nah, B3 yang ini. B3 itu yang ini kan ya. Kalau B3-nya ini berarti yang perlu kita perhatikan itu B3 kan berpotongan dengan C2. Jadi yang perlu kita perhatikan tuh garis kendala C2-nya. Berarti nanti solusinya itu akan ada di antara D3 hingga D hingga E gitu. Jadi di sini nanti si garis C3-nya itu akan bergeser jika masih sesuai dalam range visibilitasnya. Nah, kayak gitu. Terus ini kan contohnya. Nah, penyelesaiannya sama aja kayak B2, koordinat titik E itu kan 1,6, terus substitusin aja ke ruas kiri kendala ketiga, terus nanti koordinat titik D-nya juga disubstitusiin. Ketika range visibilitasnya sudah didapat, maka kita tinggal cari polanya, perubahan pola titik optimal dan nilai optimalnya.
Nah, didapat kayak gini. Ini dari fungsi ini dari B3. Ditambah delta, lakukan eliminasi dengan kendala kedua, dieliminasi aja, terus diperoleh X2-nya itu 2 plus 2 per 3 delta, X1-nya itu 3 min 1 per 3 delta. Z-nya itu 18 ditambah 2 per 3 delta. Udah didapat nih kesimpulannya, 3 buah pola ini tuh. Selanjutnya, kita masuk ke contoh lagi. Contohnya itu, hal ini tuh berbeda itu pada ruas kanan kendala ketiga yaitu 5. Nah, 5 ini kita cek masih masuk range visibilitasnya atau enggak. Ternyata tadi udah kita hitung 5 itu masih termasuk range visibilitas dari B3. Berarti pola ini tuh masih masuk. Pola ini tuh dapat digunakan gitu. 5, 5, B3 sama dengan 5, 7 ditambah delta sama dengan 5, deltanya sama dengan min 2. Udah didapat, terus nanti kita tinggal substitusi aja. Kan ini udah sesuai sama, nah ini kita coba lihat grafiknya sesuai atau enggak sama teori tadi apa sepanjang garis C2. Ya betul. Karena ini C3-nya yang berubah, ternyata sepanjang kan ini 3,67 sama X2-nya 0,67. C3-nya ini, C2-nya kan di sini. Ini masih sepanjang C2. Ulang di sini kita coba lihat gambar awalnya. Mana tadi? Nah, di sini. Itu kan tadi berarti di mana? Tadi sekitar sini ya? Sekitar sini kali atau sekitar sini? Sekitar sini di bawah sini sih kayaknya. Mana tadi? Ya, bukan ini. Nah, ini. Ya, betul. Ini masih sesuai. Selanjutnya, ini contoh untuk ketika berbeda. Ketika berada di luar range visibilitasnya. B3-nya itu 13. 13 masih sesuai deh. 13 masih sesuai, 7 ditambah deltanya sama dengan 13, deltanya itu sama dengan 6. Selanjutnya 6-nya itu nanti disubstitusi aja ke X1, X2, dan Z-nya. Terus dicek lagi grafiknya sama atau enggak. Maksudnya sepanjang C2 atau tidak. Ini kan masih sepanjang C2 tuh. Perpotongan masih berpotongan di sini. Berarti tadi di ujung. Jadi ini sesuai. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu ketika ini kan 4 loh. B3-nya itu kan jadi 4. Itu sudah di luar range masih berada pada range visibilitas B3. 4 4 B3 sama dengan 4, 7 ditambah delta sama dengan 4, deltanya sama dengan negatif 3. Selanjutnya disubstitusi aja negatif 3-nya, didapat hasilnya. Oh, ini masih berpotongan di sini ya di 4.0. Oh, ini masih berpotongan ini di sini 4.0. Berarti hal ini masih sesuai karena C3-nya itu masih berada pada sumbu C2. Kalau misalkan ini B3-nya itu sama dengan 2, nanti B3-nya sama dengan 2, 7 ditambah delta sama dengan 2, deltanya sama dengan negatif 5. Setelah kita substitusi, hasil di atas tidak sesuai dengan proses penyelesaian grafik pada contoh 7 yang tadi. Karena ini tidak berpotongan. Halnya tidak berpotongan. Jadi halnya tidak berpotongan. Jadi, karena C3-nya ada di sini, mana nih C3? C3-nya ini di sini, C2-nya di sini. Dan apa namanya? Dan solusinya itu berada di sini kan. Hal ini kan tidak berpotongan. So, titik solusi dan titik solusinya itu kan berarti tidak berpotongan C2 dengan C3-nya gitu. Jadi hal ini tidak sesuai. Nah, selanjutnya akan penjelasan tentang menggunakan aplikasinya. Ini dimatikan dulu ya. Gimana cara mati ini? Delapan menit lagi nih. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melihat menggunakan grafik. Sebentar.
grafik. Kita akan melihat menggunakan aplikasi Tora. 5 menit cukup kayaknya. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Tora, bisa kita lihat. Bisa kita lihat di bab 7 ini. Sebetulnya sudah jelas di sini ya. Ini ada contohnya, memaksimumkan. Memaksimumkan, kemudian kendalanya ini, penyelesaian menggunakan Toranya, ini kita variabelnya 2, constraint-nya 3, ini n aja, karena user define itu default aja n, non-zero lower bound-nya n, karena zero lower bound, karena ya itu, kemudian finite number upper bounds-nya n aja, unrestricted variabelnya juga n. Terus maksimumnya ini tinggal diinput-inputkan aja, maksimumnya itu 12x1, 8 ditambah 8x2, ini terus memaksimumkan. Kemudian ini penginputan concern yang pertama, kedua, dan ketiga, ini datanya, udah didapat datanya, kemudian kita, nah nanti ini udah didapat datanya, itu nanti ke solve, modify menu lagi, F2, kemudian ada nanti, apa namanya, summary, or something, summary gitu, optimum solution summary ya. Kemudian nanti otomatis saja, automated apa itu, bukan user ini. Udah kita klik itu, terus didapat optimum solution summary-nya. Nah, ini itu masih bagian penjelasan mengenai X1. Value dari X1-nya itu kan 5, sama X2-nya itu 30. Objective value-nya itu 300. Yang perlu kita perhatikan dari analisis sensitivitas grafik ini, ini kita page down, scroll lagi page down, ini juga scroll lagi page down, ini belum penjelasan mengenai sensitivitas analisisnya. Nah, ini sensitivity analisisnya. Sensitivity analisis ini kita membacanya dengan cara apa namanya, variables nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini variablesnya ini. Variabel ini itu kan current coefficient-nya itu 12 sama 8. Current coefficient itu artinya koefisien yang sekarang itu. Koefisien yang sekarang itu kan 12 sama 8. Kita coba lihat lagi ininya. Nah, X1, X2 ini maksudnya itu fungsi dari fungsi tujuannya. Dari fungsi tujuan. X1 ini fungsi tujuannya itu sekarang itu sedang 12 X1 yang ini. Ini 8 X2. Nah, tadi kan kita harus mencari, kalau secara manual kan kita harus mencari apa namanya, kita harus mencari range visibilitasnya tuh. Nah, range visibilitas untuk X1 ini di aplikasi Tora ini langsung kelihatan. Minimal koefisien itu 5,33, maksimum koefisiennya itu 16. Kalau X2-nya itu minimumnya itu 6, maksimumnya itu 18. Kalau ditulis secara matematis ya 8 kurang dari sama dengan 6, lebih dari sama dengan 18 kayak gitu. Selanjutnya itu ketika kita page down lagi, scroll lagi ke bawah page down, terus kita dapat RHS. Nah, current RHS sama minimum RHS sama maksimum RHS. Di sini artinya perubahan RHS. Tadi kan kita udah belajar perubahan terkait koefisien dari fungsi tujuan. Sekarang itu koefisien dari fungsi kendala, koefisien apa, RHS dari fungsi kendala. BI. Constraint yang pertama, constraint yang kedua, sama constraint yang ketiga. Current yang sekarang itu current RHS-nya itu kan 150 untuk kendala pertama, 100 kendala kedua, 80 kendala ketiga. Nah, minimum RHS-nya itu 85, maksimumnya infinite. Untuk kendala pertama B2-nya itu 100 lebih dari sama dengan 40, kurang dari sama dengan 120. 80 untuk B3-nya itu 80 kurang lebih dari sama dengan 66,667, kurang dari sama dengan 127,2727. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu sensitivity analisis dari apa namanya, koefisien fungsi tujuan C1, C2 sama RHS-nya B1, B2, B3. Terus di sini juga sama. Nah, dari tabel sensitivity analisis yang pertama terlihat untuk variabel X1 berada di antara 5,33 dan 16 ini. Kalau X2-nya yang ini 6 sampai 18. RHS-nya itu diputuskan RHS B1
Mana bisa tuh? Ini B3 nih harusnya. Ini B3 kayaknya harusnya. 80 tuh B3. B1-nya. B3 yang ini harusnya B3. 66,67, 127,2727. Nah, sedangkan untuk menggunakan WinQSB, kalian tahu kan yang apa di sampingnya metode simplex itu ada gambar orang kayak orang-orangan gitu. Nah, ketika kita mencari itu, kita membaca di sini juga dapat, kita juga bisa membacanya ini decision variable x1 x2 ini pada objective value pada apa namanya fungsi tujuan, fungsi objektif ya. Solusinya 5, 12 sampai 60, 8 sampai ini total contribution. Sorry. Dari sini nih, allowable minimum sama allowable maksimum. Ini 5,33, 16, ini 6, 18. Yang ini kontraknya ini RHS-nya yang berubah. 85 sampai M, 40 sampai 120, 66 sampai 127. Kayak gitu. Ini udah didapat. Jadi itu yang kita pelajarin. Ini juga penjelasan mengenai tadi kayak PPT yang dari Bu Pipit. Terus udah. Ini juga sama. Nah, ini nanti coba dikerjakan ya. Tapi aku nggak tahu kapan ngumpulinnya. Nah, nanti aku kabarin lagi, oke? Nah, kayak gitu aja untuk hari ini. Nah, gitu, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.